Putri Bramasta menekan nomor teleponnya dan panggilan masuk dengan cukup cepat. Dari ujung telepon terdengar suara menyenangkan yang membuat bulu kuduknya merinding. "Putri, ini aku." Henry tersenyum. Putri Bramasta bisa mendengarnya dalam suaranya. Putri Bramasta tanpa sadar menggigit bibirnya. "Kamu mengambil ponselku? Aku dengan baik hati telah mengambilkan ponselmu untukmu. Kamu harus berterima kasih kepadaku," kata Henry ringan, seolah mereka telah berteman baik selama bertahun-tahun. "Aku harus berterima kasih padamu? Kalau bukan karena dia, apakah dia akan menjatuhkan ponselnya? Dia seharusnya tidak menjadi orang yang berterima kasih padanya. Aku mendengar bahwa kamu tidak enak badan dan pulang untuk beristirahat. Aku akan menyimpan teleponmu dan memberikannya kepadamu besok di tempat kerja. Jika kamu sangat membutuhkannya, aku dapat mengirimkannya ke rumahmu juga." "Tidak perlu." Dia merinding ketika mendengar bahwa Henry ingin datang ke rumahnya. Akan lebih baik untuk tinggal sejauh mungkin dari pria itu. Putri Bramasta menambahkan, "Kamu bisa memberikan telepon ke Loli, dia akan memberikannya kepadaku." Henry mengabaikannya, dan melanjutkan sendiri, "Atau mungkin, aku bisa memberikan telepon ke Randy. Tunggu saja, aku akan mengambilnya darimu di kantor besok." Putri Bramasta tidak ingin Randy mengetahui konfliknya dengan pria ini. Dia tidak ingin Randy salah paham, atau menyebabkan dia kesulitan. "Baiklah kalau begitu, aku akan menunggumu besok. Tidak bisakah kau meninggalkannya dengan Loli?" Putri Bramasta bahkan tidak berencana untuk kembali ke kantor lagi. Dia telah merencanakan untuk mengirim surat pengunduran dirinya kepada Bastian melalui email. "Ini ponselmu, tentu saja kamu yang harus mengambilnya. Jika tidak, aku akan memberikannya kepada Randy." Dia terkekeh dan melanjutkan, "Aku pikir sosokku juga cukup baik, jadi aku telah berubah alih-alih foto Randy di ponselmu menjadi milikku." "Ku beritahu Henry, jangan berlebihan." Putri Bramasta yakin dia benar-benar bertemu dengan orang cabul. Bagaimana Randy dan kakaknya bisa berteman dengan orang seperti ini? Memikirkan Dirga, Putri Bramasta tidak bisa hanya berbaring di sana lagi. Dia bisa bertanya kepada Dirga tentang Henry, dan melihat apakah dia pernah menyinggung perasaannya sebelumnya. Setelah diganggu oleh Henry, Putri Bramasta kehilangan dia kantuk. Dia bangkit, naik ke atas, dan mulai mengetuk pintu kamar tidur Dirga. "Kakak, ini aku." Tidak ada jawaban. Putri Bramasta terus mengetuk, masih tidak ada jawaban. "Kak, buka pintunya. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu." Masih belum ada pergerakan di ruangan itu. Putri Bramasta cemas, jadi dia meminta Sarmila untuk membuka pintu menggunakan kunci cadangan. Ketika pintu dibuka, dia melihat ke dalam dan menemukan ruangan itu gelap gulita. Jendela ditutup dan lampu dimatikan. Putri Bramasta menyalakan lampu, dia menemukan Dirga meringkuk di sofa. Dia pria besar, tapi dia tampak tak berdaya, meringkuk seperti anak kecil di sofa. "Kakak, ada apa? Apa yang terjadi?" Putri Bramasta berjalan ke Dirga dan memeluknya. Dirga tidak menanggapi. Ia seperti dilempari batu, pandangannya tertuju ke depan. Dia tidak berbicara atau menanggapi Putri Bramasta. Putri telah mendengar sebelumnya bahwa mereka yang belajar psikologi akan mendapatkan penyakit mental sendiri. Biasanya, mereka bisa mengendalikan diri, tapi begitu mereka kehilangan kendali, itu bisa menjadi sangat buruk. Dia tidak yakin apakah itu yang terjadi dengan kakaknya. "Kak." Putri Bramasta memanggilnya pelan lagi, tapi dia tetap tidak merespon. "Kakak, ada apa denganmu?" Putri dengan cemas menepuk-nepuk wajah Dirga, hanya untuk menyadari bahwa dia sedang demam tinggi. Dahi, wajah, dan seluruh tubuh Dirga terasa panas. "Ayah, ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku tidak bisa menyelamatkan Putri." Dirga menangis pelan di alam bawah sadarnya.
Kakak, apa yang kamu bicarakan? Putri mengangkat kakinya sehingga dia berbaring rata. Kak, jangan takut. Aku akan meminta dokter untuk memeriksamu segera. Orang selalu mengatakan bahwa penyakit bisa datang seperti tanah longsor. Tidak peduli seberapa sehat kamu biasanya, begitu kamu sakit, kamu akan menderita. Putri segera memanggil dokter keluarga untuk datang dan memeriksa Dirga. Setelah dokter datang, dia menguji suhu tubuh Dirga dengan punggung tangannya, dan segera memutuskan untuk menyuntiknya. Karena kondisi Dirga datang tiba-tiba dan sangat serius, suntikan saja bisa meringankan kondisinya untuk sementara. Setelah disuntik, dokter memberinya infus. Dokter, bagaimana kabar kakakku? Tanya Putri cemas. Dokter menjelaskan, Tuan Dirga mungkin memiliki beberapa masalah di hatinya yang tidak dapat dia keluarkan, dan stres mungkin menyebabkan gangguan mendadak. Putri bertanya, apakah ini akan menjadi masalah besar? Dokter menghiburnya, jangan khawatir Bu, ini bukan masalah serius. Saya akan memberinya 2 botol infus terlebih dahulu. Ketika dia bangun, dia akan merasa jauh lebih baik. Untuk lebih banyak berbicara dengannya dan mencoba membantunya menghilangkan stres. Putri ingin bertanya kepada dokter apa yang mengganggu Dirga, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia menduga dokter itu juga tidak bisa membaca pikirannya. Kakaknya adalah seorang psikolog terkenal. Sayangnya, dia hanya bisa memperlakukan orang lain, tetapi tidak dirinya sendiri. Putri tidak tahu apa yang terjadi pada kakaknya. Sementara Dirga diinfus, Putri tetap di sisinya, mengawasinya dengan matanya yang besar dan berair. Kakak, ada apa denganmu? Jika ada sesuatu yang mengganggumu, kamu harus mengatakannya. Bahkan jika kamu tidak bisa memberitahu orang lain, tidak bisakah kamu memberitahu saudara perempuanmu sendiri? Dia adalah adik perempuannya, satu-satunya kerabatnya di dunia. Dia harus mencarinya jika ada sesuatu yang mengganggunya. Ayah, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Dirga terus memanggil ayahnya sambil air mata mengalir dari sudut matanya. Pria tidak mudah menangis. Putri Bramasta belum pernah melihatnya dalam kesusahan sebelumnya, apalagi menangis seperti ini. Di depannya, Dirga selalu mempertahankan image-nya sebagai kakak laki-laki yang keren. Dia selalu mengatakan bahwa dia harus menjaga citranya sebagai kakak laki-lakinya, jadi dia tidak akan memiliki kesan buruk padanya. Itu sebabnya setiap kali Putri Bramasta melihat Dirga, dia selalu bersemangat, seolah-olah dia mengendalikan segalanya. Hari ini, Dirga gagal mempertahankan citranya yang biasa, bahkan tanpa sadar dia menangis. Ini membuat Putri sedih. Dirga tetap dalam keadaan ini, dan terus berlanjut mengulangi kalimat itu berulang-ulang. Putri meraih tangannya, kakak, ada apa? Ayah mereka telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan mereka sudah pindah. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba sangat merindukan ayah mereka. Ayah, maafkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku tidak bisa menyelamatkan Putri, keluh Dirga dengan sedih. Kakak, Putri ingin memberinya tamparan untuk membangunkannya. Ayah, cepat lari. Putri, cepat lari. Randy, pergi. Suara Dirga semakin pelan. Putri tidak bisa mendengar kata-kata terakhir itu dengan baik. Dia menduga bahwa dia mungkin mengalami mimpi buruk. Mungkin dia telah memimpikannya ayah mereka, yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Mungkin dia ingat bagaimana ayah pergi dan tidak pernah kembali, meninggalkannya untuk bertahan hidup sendiri. Selama ini, dia hanya bisa menjadi prajurit sendirian. Putri tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memegang tangannya erat-erat untuk memberitahunya melalui tindakannya bahwa dia akan selalu memilikinya di sisinya. Apapun yang terjadi, dia akan selalu ada untuknya kapanpun dia membutuhkannya, seperti hari ini. Pada pukul 5 sore, ketika putri kecil kembali dari taman kanak-kanak,
dia mendengar dari Sartika bahwa pamannya ada di rumah lagi. Dia melompati tangga dengan penuh semangat. "Paman!" Dia mendorong membuka pintu ruang tamu dan menjulurkan kepala kecilnya ke dalam. Dia segera menyadari bahwa pamannya menusukkan jarum ke lengannya. "Sayang, kau kembali." Putri Bramasta menoleh dan tersenyum padanya. "Bu, apakah paman sakit?" Putri kecil berlari ke pelukan ibunya, dan cemberut sedih. "Paman sakit, tapi dia akan segera sembuh." Putri Bramasta mengambil putri kecil dan mencubit wajahnya. "Dia akan sembuh dengan cepat jika kamu tinggal di sini bersamanya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.